Salam, selamat bertemu kembali dalam channel kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan sekarang kita akan merenungkan minggu pertama, khotbah dalam minggu pertama sesudah Epifanias tahun 2023 ini. Mudah-mudahan kita dapat mengkoreksi keimanan kita dan semakin memperteguh perjalanan kita, iman kita dalam kekristenan kita. Untuk perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia memenuhi hati dan pikiran serta kehidupan Bapak Ibu Saudara demi kemuliaan Kristus. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari kitab Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat 17. Judulnya menurut Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan Yesus dibaptis Yohanes. Mari kita baca bersama. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, yang akan kita renungkan dalam bingkai tema kehendak Allah digenapi di dalam Yesus Kristus. Tapi yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memahami, menghayati, dan mengamalkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita tahu Epifanias itu yang biasanya dalam kalender gerejawi kita tanggal 6 Januari adalah hari dinyatakannya, diungkapkannya Tuhan yang datang atau firman Tuhan yang menjadi manusia. Sehingga Epifanias itu merupakan deklarasi kepada seluruh dunia bahwa Tuhan datang ke tengah-tengah dunia untuk menyatakan bahwa kerajaan surgawi telah dibawa atau dideklarasikan, didirikan oleh Yesus Kristus di dunia ini. Karena tanggal 6 Januari itu sama dengan tanggal 25 Desember dalam kalender Julius dan kalender Gregorius, makanya ada juga perbedaan perayaan Natal. Orang gereja Ortodoks, baik yang di Mesir, di Rusia, di Timur Tengah,
merayakan Natal bersama dengan hari Epifanias itu tanggal 6 dan 7 Januari. Dan mereka memahami bahwa Yesus lahir itu sebagai penyataan dari firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan bahwa Epifanias itu adalah hari datangnya Yesus menyatakan kerajaan surga telah tiba bersama dengan kedatangannya ke dunia, dan dia yang sebagai raja dalam kerajaan tersebut. Maka kita renungkanlah bagaimana Yesus memulai pekerjaannya setelah dia berumur 30 tahun. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dia tampil datang ke Yordan, di mana hamba Tuhan, Nabi Tuhan Yohanes Pembaptis yang datang sebagai orang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan meluruskan jalan untuk Tuhan di padang gurun yang ada di tepi sungai Yordan, bekerja dan memanggil orang untuk masuk dalam kerajaan surga yang dia katakan sudah dekat. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang telah meninggalkan kehidupan berdosanya dan kemudian dimeteraikan sebagai warga kerajaan surga. Maka Yohanes di Yordan itu menyerukan kepada seluruh umat manusia agar bertobat, sebab kerajaan surga sudah dekat, agar bertobat, agar mereka diterima, disambut menjadi warga kerajaan surga. Lalu orang-orang yang telah bertobat ini, yang dalam Lai dikatakan sambil, ya, dalam bahasa Yunaninya itu adalah partisip. Orang-orang yang bertobat ini dimeteraikan menjadi warga kerajaan surga melalui baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Sampai sekarang pun, kalau sudah orang-orang dewasa yang telah melakukan dosa belum dideklarasikan menjadi warga kerajaan surga, dia diminta untuk bertobat, menyatakan pertobatannya, dan berjanji bahwa dia tidak lagi mengulangi kehidupan berdosanya itu. Lalu dia juga dimeteraikan dan dideklarasikan ke seluruh dunia bahwa dia adalah warga kerajaan surga. Karena begitu menempel panggilan bertobat dengan pemeteraian menjadi warga kerajaan surga itu, maka teolog-teolog dan kita selama ini mengatakan bahwa baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Baptisan yang dilakukan oleh gereja Kristus pun kalau memang memanggil orang-orang berdosa juga adalah baptisan pertobatan. Tetapi pada dasarnya baptisan itu adalah meterai atau deklarasi kepada dunia ini bahwa orang yang sudah layak itu menjadi warga kerajaan surga disambut dan diterima dalam kerajaan surga.
dan itu berlaku untuk selamanya. Jadi menurut saya, baptisan Yohanes itu maknanya tidak berbeda dengan baptisan yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Yesus Kristus. Bedanya adalah bahwa baptisan Yohanes itu dilakukan atas kehendak Tuhan. Lalu Yesus menegaskan siapa Tuhan yang memerintahkan baptisan yang dia ajarkan itu, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga baptisan yang dianjurkan itu harus dilakukan dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, siapa-siapa yang sudah berada dalam kerajaan sorga yang rajanya adalah Yesus Kristus, ya tentu saja tidak perlu bertobat. Sama seperti Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis dibaptis Tuhan melalui panggilannya menjadi nabi yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan meluruskan jalan untuk Tuhan. Tapi Yesus mau merendahkan diri untuk mau dibaptis. Tentu saja bukan ada panggilan untuk bertobat baginya, tetapi Yesus membutuhkan bahwa dirinya pada hari itu dideklarasikan kepada seluruh dunia bahwa Raja dalam kerajaan sorga itu telah diurapi bukan hanya dengan baptisan air, tetapi juga dengan pencurahan Roh Kudus atau datangnya Roh Kudus kepadanya, dan juga suara Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak yang dikasihi oleh Allah, dan kepadanya lah, kepada Yesuslah Allah berkenan. Allah berkenan dalam bahasa Yunaninya eudokeo. Jadi Yesus mengatakan, atau Allah mengatakan, "No eudokesa." Di dalam Dia aku berkenan. Berkenan itu apa? Namanya senang, setuju, eudokeo. Tapi berkenan hadir bersama, bahkan menjadi manusia. Firman-Nya itu berkenan di dalam Yesus Kristus menjadi manusia. Itulah yang dideklarasikan di dalam baptisan yang bukan hanya baptisan air semata-mata, tetapi juga pengurapan roh dan proklamasi dari Allah Bapa tentang siapa Yesus. Ucapan Allah yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan," bukan berarti bahwa Allah sendiri menyatakan dirinya diperanakkan. Bukan. Dan kita mengaku Yesus sebagai anak Allah, kita bukan memperanakkan Allah, tetapi dengan sebutan anak Allah itu, anakku yang kukasihi, kata Tuhan, itu berarti Tuhan mau dan rela menjadi manusia. Dia berkenan kepada yang seorang ini menjadi penyataan dirinya. Jadi bukan hanya soal senang-senang dan setuju-setuju ya, tapi Tuhan bekerja sepenuhnya waktu Yesus Kristus bekerja di
tanah Israel. Datang Yesus ke Yordan adalah tanda kerendahan hati. Dia datang ke dunia ini, datang ke tempat di mana ada orang yang memberitahukan kerajaan surga sudah dekat. Dan kedatangan Yesus Kristus itu menyatakan bahwa kerajaan surga sudah berada di tempat yang didatanginya tersebut. Jadi kalau saudara-saudara didatangi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik melalui firman, melalui rohnya, karena Tuhan kita itu hidup, bukan Tuhan yang seperti batu dia, ya, keesaannya bisa betul-betul merelakan dirinya bersama kita. Kalau dia datang, kerajaan surga dia bawa kepada kita. Dan kalau kita sudah dimeteraikan dulu sebagai warga kerajaan surga, maka kita tinggal menikmati apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita pada waktu kedatangannya. Itu yang terjadi. Tentu saja kita seperti Yohanes mengatakan, aku yang layak dibaptis olehmu. Mengapa kau datang kepadaku? Kau yang datang kepadaku. Tentu saja Yesus tidak menggugat Yohanes bahwa dia perlu dibaptis, bukan. Yesus tahu betul bahwa Yohanes itu adalah bekerja di dalam kerajaan surga. Dan Tuhan telah membaptisnya dalam firman-Nya, melalui panggilannya. Sehingga dia tidak dituntut dibaptis, kau juga kubaptis sekarang. Di Sungai Yordan ini, tidak demikian. Tapi Yesus mengatakan, ya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Bukan hanya seluruh hukum Taurat Allah, tapi kehendak Allah, baik yang dinyatakan dulu maupun yang dinyatakan sekarang. Bapak Ibu Saudara, itu sangat perlu kita pahami. Memang soal membasuh diri dalam Imamat 15 dikatakan, apabila seorang keluar air mani atau haid, dia harus menyucikan diri. Hukum itu tidak berlaku di sini, Bapak Ibu Saudara. Memang orang-orang Qumran, orang Yahudi yang menyingkir ke gua Qumran sudah melakukan ritus baptisan sebagai pengganti surat di bait Allah. Tapi itu pun bukan itu yang terjadi di sini, Bapak Ibu Saudara. Yang terjadi adalah biarlah terjadi sedemikian. Artinya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi antara Yohanes dan Yesus Kristus. Dan itu mereka biarkan terjadi. Karena apa? Yohanes pun menurutinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam memahami tradisi agama, dalam memahami apa yang biasa dilakukan dalam kehidupan beragama, dan dalam memahami Tuhan beserta kita sekarang, Immanuel, dan berbicara kepada kita, kita harus mampu mengatakan, biarlah hal itu terjadi. Demi apa? Demi menggenapkan seluruh kehendak Tuhan, kehendak Allah. Bukan demi ajaran-ajaran kita, bukan. Bukan demi hawa nafsu kita, bukan. Bukan demi ambisi keagamaan kita, bukan. Tetapi demi menggenapi seluruh kehendak Allah. Dan itulah yang aktual, Bapak Ibu Saudara. Makanya setiap orang percaya harus selalu waspada.
Apa yang perlu digenapi sekarang? Apa yang perlu terjadi sekarang? Ya. Dan memang baptisan itu dilakukan oleh Yesus kepada dirinya di hadapan Yohanes. Terjadi. Tapi tidak berhenti di sana. Yohanes mau menuruti Yesus. Makanya tidak ada persaingan antara Yesus dan Yohanes Pembaptis. Baik setelah pembaptisan ini, tidak ada rebutan-rebutan murid dan lain-lain. Bahkan dari murid Yohanes itu, ada yang menjadi murid Yesus Kristus. Dan itu tanpa dibaptis ya. Tidak dibaptis ulang. Karena murid Yohanes itu sudah berada dalam kerajaan sorga. Dan sudah dimeteraikan di dalam kerajaan sorga. Sehingga mereka tidak dibaptis, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada baptis ulang di situ. Menuruti kehendak Yesus sekarang sangat luas artinya. Pada kesempatan itu dulu dikatakan menuruti kehendak Tuhan, ya ada orang terbaptis. Ada deklarasi kepada dunia ini bahwa memang Raja dalam kerajaan surga itu telah datang ke tengah-tengah umat manusia. Kalau kita dibaptis, ada deklarasi bahwa memang kita sudah berada, dibenteraikan berada dalam kerajaan surga. Lalu seluruh kehendak Tuhan kita genapi. Yesus menggenapi seluruh kehendak Tuhan. Bahkan dia tegaskan dalam khotbah-khotbahnya yang berikutnya bahwa satu noktah pun dari hukum Taurat dia tidak akan hapus. Tetapi dia datang menggenapinya. Cara Tuhan Yesus menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat bukan hurufiah, bukan kaku, seperti orang menuruti hukum-hukum agamanya, bukan. Tapi betul-betul menjalankan hukum Taurat itu dalam kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan kasih kepada sesama manusia. Ya, itu yang dijalankan di Yesus kan. Digenapinya semua. Kita juga perlu menuruti perintah Yesus dalam rangka menggenapi seluruh kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu sangat luas pada zaman sekarang ini. Bukan hanya tertera di dalam kitab suci. Ya, seperti yang dilakukan orang-orang terhadap isi kitab sucinya, letter lead. Bukan, kehendak Tuhan itu relevan, Bapak Ibu Saudara. Budaya Yahudi bisa juga tidak menjadi budaya pengikut Yesus di Indonesia. Budaya Arab bisa juga tidak menjadi budaya pengikut Yesus di Indonesia. Ya, budaya Mojopahit tidak akan menjadi budaya pengikut Yesus di Indonesia. Budaya orang Hindu bisa juga tidak menjadi budaya pengikut Yesus di India atau di Indonesia dan lain-lain. Mungkin juga dan seterusnya. Tapi budaya itu adalah bagian dari kehidupan yang dikendalikan oleh firman Tuhan dan disinari, diterangi dalam rangka menggenapi seluruh kehendak Allah. Itu yang perlu kita perhatikan dalam keimanan kita, Bapak Ibu Saudara, agar kita tidak kaku menjawab orang-orang, mengapa harus orang begini? Coba bayangkan Paulus dulu mengatakan dalam 1 Korintus 13 itu ya, setiap perempuan kalau mau berdua harus tutup kepala. Harus tutup kepala pakai kerudung loh. Agar tidak jangge-jangge. Dan setiap perempuan itu juga kalau melayani tamu-tamunya harus tutup kepala agar rambutnya tidak berterbangan. Itu hormat. Mengapa kita tidak tutup kepala untuk berdoa? Ya?
Ya karena kita bisa melihat kehendak Tuhan digenapi dengan tidak bertutup kepala, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau sudah nampak wajah kita berhadapan dengan wajah Tuhan, itulah yang paling indah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan kita dilihat oleh pakaian yang kita kenakan ya. Ya, Musa mengatakan, buka kasutmu katanya. Kepada Musa yang dikatakan, dibuka baru naik. Ini tempat kudus katanya. Gereja kita adalah tempat kudus. Kau tidak buka kaki, buka sepatu ke. Karena apa? Tuhan mampu menguruskan segala bagian yang kita gunakan, kita pakai. Ya tentu saja kita tidak bawa kotoran-kotoran di hadapan Tuhan kan. Dosa yang kotor pun tidak bawa. Kita dibuang itu di luar. Pengampunan dosa ada. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya tidak perlu katakan mana itu kehendak Tuhan ini atau 613 kehendak Tuhan menurut hukum Taurat dan lain-lain, dan bukan. Kita tetap bisa sebagai orang beriman bertanggung jawab. Seperti Yesus di waktu baptisnya bertanggung jawab. Inilah kehendak Tuhan. Ya, mana tertulis harus dibaptis orang dalam apa? Dalam perjanjian lama, enggak tertulis itu, tapi itu kehendak Tuhan, harus dibaptis. Bapak Ibu Saudara. Dan yang berikutnya perlu kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus keluar dari air itu. Langit terbuka. Langit terbuka. Kita pun kalau sudah dibaptis, bagi kita langit terbuka. Kalau kita setelah dibaptis mati, kita masuk surga, terbuka surga bagi kita. Ya. Makanya kalau orang yang mati tidak dibaptis, kita serahkan aja kepada Tuhan. Tak kemana dibikin Tuhan itu, kita tidak buang kan. Tetapi kalau kita sudah dibaptis, kita mati sebentar lagi setelah mati. Setelah dibaptis, langit terbuka. Kita lihat apa reaksi langit terhadap kita. Waktu Yesus dibaptis, reaksi langit, Roh Kudus turun seperti merpati dan hinggap kepada Yesus. Lalu ada suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu kepada Yesus. Kalau kita hidup setelah dibaptis, ya, anak ini, kau ini adalah anak yang kukasihi. Aku mau berkenan kepadamu. Aku mau besertamu. Aku Immanuel denganmu. Tubuhmu menjadi baitku, katanya. Itu luar biasanya kalau langit terbuka. Kepada Yesus deklarasi Raja Kerajaan Surgawi itu adalah, ini yang berkenan kepadaku. Di kesempatan lain, waktu Yesus dimuliakan di gunung itu bersama Elia dan Musa, ya Yesus bertiga di sana. Ada suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Sekarang Yesus itu dipersiapkan sebagai raja untuk dicoba iblis dan menang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi kita lihatlah Roh Tuhan bisa mendatangi siapapun. Sama seperti Roh Tuhan datang kepada Yesus. Soal wujudnya sebagai merpati, ya, banyak orang menafsirkan, itu hanya dipilih Tuhan pada kesempatan itu. Kalau Yohanes sebelumnya mengatakan dia akan membaptis engkau dengan roh dan api, maka yang terjadi pada pencurahan Roh Kudus, para rasul-rasul itu, pengikut Yesus, dibaptis untuk atau dideklarasikan untuk memberitakan Injil kepada seluruh umat manusia dengan hinggapnya Roh Tuhan berbentuk api. Ada yang mengatakan api itu menghukum, katanya. Api selalu menunjukkan kehadiran Tuhan. Menurut perjanjian lama pun, ya. Siapa yang tidak tahan dibakarnya, siapa yang tahan dimurnikannya. Itu kan. Jadi api di Gunung Sinai, api di padang gurun, itu pernyataan Tuhan, pernyataan kehadirannya.
yang betul-betul memberikan yang terbaik kepada manusia. Kalau kau dihukum karena dosamu, itu terbaik bagimu. Kalau kau menjadi hidup karena diterangi oleh api Tuhan, itu yang terbaik bagi kamu. Makanya sambut dia. Ya, kalau ada dosamu, suruh dibersihkan. Sama seperti orang yang menempa emas, dibersihkan dengan api. Bersihkan dengan Tuhan, ya, dengan kuasa Tuhan. Makanya ada ritus pengampunan dosa di dalam setiap kebaktian kita, Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan lain banyak cara Tuhan untuk menyatakan kehadiran Roh Kudus-Nya. Tidak nampak pun dia bisa hadir melalui Roh Kudus-Nya. Jangan harap-harapkan, datanglah ya kau ya Roh Kudus, gitu. Jangan. Seperti merpati menghinggapi kau, nanti kau sombong. Kalau Tuhan Yesus tidak. Tapi memang merpati itu adalah bagian dari kurban baik Allah. Bisa saja mengatakan bahwa Yesus disinggapi Roh Kudus-Nya dalam butut merpati, yang itu menyatakan deklarasi kepada dunia ini bahwa yang kuhinggapi ini menjadi kurban penghapus dosa bagi umat manusia, katanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memang dibaptis dalam rangka menuju misinya, untuk mencapai visinya bahwa dunia harus diselamatkan. Ya, mulai pekerjaan itu. Dan dialah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Deklarasi kepada kita siapa yang dibaptis adalah termasuk juga anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kepada Yesus dia berkenan, kita pun adalah orang yang berkenan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera. Katanya kan dalam apa itu? Dalam nyanyian para malaikat itu, yang berkenan kepadanya, kan begitu. Itu lagu yang kukarang aja itu. Dan ternyata orang yang berkenan kepadanya dijadikan menjadi bait sucinya, bait Roh Kudus-Nya. Itu menurut ajaran dalam surat Paulus kan. Dan Tuhan Yesus mengatakan juga, Roh penghibur itu akan menghinggapi engkau sebagai pengganti Tuhan akan hadir. Di sini jelas bahwa kalau Tuhan berkenan, bukan hanya Allah Bapa setuju dengan Yesus Kristus, tetapi ditegaskan kembali bahwa firman Allah menjadi manusia dan memulai pekerjaannya sekarang dalam rangka penyelamatan seluruh dunia, seluruh umat manusia. Ya memang sial, banyak manusia yang tidak mengenalnya. Siapa boleh buat, itu tanggung jawab manusia kan. Siapa yang tidak mau menyambutnya ya diterima hukuman nanti. Tak usah kita yang menghukum mereka. Tuhan Yesus nanti akan malotaknya gini seperti dia mengalotak si Paulus. Ya, tidak sulit itu bagi Tuhan. Maka saudara-saudara yang selalu mencibir Yesus Kristus, mencibir orang Kristen, hati-hatilah terhadap hukuman Tuhan. Dia datang menjumpaimu, dia datang mendatangimu, menyatakan kerajaan surga telah ada di dalam Yesus Kristus. Makanya semua pekerjaan-pekerjaanmu yang berdosa itu, yang menjelek-jelekkan umatnya, yang menjelek-jelekkan Tuhan Yesus, tinggalkan segera itu. Dan mari melangkah meteraikan saya menjadi warga kerajaan surga di dalam Kristus. Harus begitu dong, baru benar-benar selamat. Dia datang nanti bukan mau merusak salib, bukan mau menghabiskan dari berapalah itu ya. Apalah itu? Ya, dia menghakimi engkau dan menghakimi saya, menentukan kau ke surga atau saya. Kalau kita sama-sama ke surga, syukur kalau kita sama-sama ke surga. Walaupun kita berbeda jalan misalnya, silahkan aja, nggak apa-apa, kita keberatan. Tapi kami diajar untuk mengasihi manusia, dan siapa yang mengenal Yesus dengan nama manapun, pasti dia harus melakukan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kami merenungkan firman-Mu yang masih sangat sederhana ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk semakin mendalaminya,
menghayatinya dan mengamalkannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di dalam Yesus Kristus selama-lamanya. Amin.